Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda ya, yaitu yang dinamakan mengembun. Nah, adik-adik perhatikan gambar gelas yang berisi air es ini ya. Nah, kalau kita lihat dari permukaan gelas ini atau bagian luar ini ada bintik-bintik air. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan bintik-bintik air ini berada di luar gelas yang berisi air es ini? Nah, kita akan membahas di pertemuan kita kali ini, yaitu di tema 3, subtema 3 pembelajaran keempat. Nah, peristiwa seperti ini dinamakan mengembun. Jadi mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Biasanya proses pengembunan ini terjadi pada gelas yang berisi air es atau juga terjadi pada kaca mobil ketika terjadi hujan ya. Nah, dari materi tersebut kita akan menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda ya. Nah, di buku kalian nanti akan disajikan sebuah bacaan tentang perubahan wujud benda yang tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Nah, kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Ada yang tahu yang disebut kata baku itu apa? Jadi yang disebut dengan kata baku itu merupakan kata-kata yang ejaannya sudah benar. Kata-kata tersebut biasanya terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengetahui arti kata baku, kalian dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian juga dapat mencari arti kata tersebut pada internet ya. Nah, dari penjelasan tadi, kenapa bisa terjadi atau ada bintik-bintik air di permukaan gelas atau kaca mobil ketika hujan? Ini karena udara di sekitar kita sebenarnya itu mengandung banyak uap air. Nah, ibaratkan garis tengah ini adalah sebuah kaca ya. Di sebelah kiri ini terdapat suhu yang lebih dingin, sedangkan di sebelah kanan ini adalah suhu ruangan. Nah, ketika suhu ruangan bertemu dengan suhu dingin, ini uap-uap air kita atau uap air yang ada di ruangan akan membentuk butiran-butiran air ya di gelas ini atau di kaca ini. Ini terjadi karena ada perbedaan suhu antara suhu ruangan dengan suhu di luarnya yang atau di dalamnya yang lebih dingin. Nah, dari penjelasan tadi, adakah kata yang belum kalian pahami? Nah, ketika ada kata yang belum kalian pahami, kalian bisa menuliskan kata-kata tersebut menjadi kosakata baru atau kata-kata baku yang baru kalian ketahui. Kemudian kalian bisa mencari artinya pada Kamus Bahasa Indonesia, atau kalian juga bisa mencari kata tersebut di internet. Kemudian kata-kata yang kalian baru tahu tersebut, setelah kalian cari artinya, kalian buatlah kalimat dari kosakata tersebut ya. Pilih satu kata saja untuk buat kalimatnya ya. Nah, contoh lain pengembunan kalian bisa melihat pada gambar ini. Ini adalah gambar air hangat pada gelas ya, atau air panas. Nah, kalau kita lihat di bagian atas gelas ini terdapat butiran-butiran air atau embun air ya. Ini juga sama karena terjadi perbedaan suhu ya. Di dalam gelas ini suhunya itu lebih panas, sedangkan di luar lebih dingin.
karena suhu ruangan. Otomatis uap air yang di dalam gelas ini membentuk butiran-butiran air atau embun air ya. Inilah contoh dari pengembunan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang tugas dari warga sekolah ya. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Contohnya, tugas siswa adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Tugas atau peran setiap orang itu berbeda. Misalnya dalam sebuah kelompok, apabila peran atau tugasnya tidak dikerjakan, maka kegiatan berkelompok tentu saja tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga untuk tugas atau peran yang diberikan kepada tiap orang harus sesuai dengan kemampuan ya. Kita tidak bisa memberikan tugas atau peran kepada seseorang yang orang tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Apabila seseorang diberi tugas di luar kemampuannya, tentu saja hasilnya tidak akan bagus ya, tidak akan baik. Nah, kemudian di sekolah juga ada guru. Tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Selain ada guru, di sekolah juga ada kepala sekolah. Nah, menurutmu apa tugas kepala sekolah sesuai dengan gambar berikut? Nah, itulah materi tentang peran atau tugas dari warga sekolah. Ingat, setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada bagian-bagiannya. Semua orang memiliki tugas yang berbeda. Tidak semua orang harus menjadi ketua. Tidak semua orang dapat melakukan tugas yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.